Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang paling terakhir, mudah-mudahan tidak Suaranya yang Bu Her, suaranya ini mantul Bu Her, suaranya. Halo Bu Mila di mute. Ya, sebentar. gimana sekarang udah bagus? Bagus Bu, jernih. Terima kasih Ibu Bapak. Mudah-mudahan ini tidak menurunkan semangat Bapak Ibu di presentasi kali ini yang tadi kasusnya luar biasa, sangat hot semuanya gitu ya. Sampai mau terbakar. Cooling down lagi dengan masalah kita, tapi masalah kita juga tidak kalah dilematis juga ya Bu Ros, Ganjar. Jadi kita punya tema nih antara nanti silahkan ditampilkan dulu aja fotonya. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Pak Hadi yang masih mengurus di sini. Fasilitator kita juga Ibu DKP Bu Nina dan Ibu Seni, juga rekan-rekan semuanya. Saya sampai spesies mendengarkan permasalahan dari kasus yang Bapak Ibu sampaikan. Baik, di ruang kolaborasi modul 3.1 ini pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan yang akan kami bagikan sebagai pemimpin. Di kelompok 4 ini ada saya sendiri, Rianti Ardiani, dan ada rekan saya Ibu Rusmi Amalia dan juga Pak Ganjar Winanda. Dan untuk kasus dilema etika yang kami ambil ini dari sekolahnya Ibu Mila di SMPN 43 Bandung. Nah, ini yang tadi kami bilang antara dilema belajar versus bertahan hidup. Jadi kronologi masalahnya itu ada seorang siswa kelas 9 ya, namanya adalah Tri. Sejak bulan Juli sampai bulan September ini Tri tidak masuk sekolah selama 20 hari dan kadang terlambat masuk sekolah di hari-hari ini. Pada saat kelas 7 dan kelas 8 dia rajin dan aktif mengikuti PJJ. Pada saat kelas 8 dia mengidap penyakit kulit yang menular. Dia tidak mampu berobat sehingga oleh pihak sekolah Tri direkomendasikan untuk berobat ke puskesmas terdekat dengan sekolah dan menjalin MOU sehingga biaya berobat cuma-cuma dan diberikan kebijakan untuk PJJ karena dikhawatirkan akan meninggalkan kepada teman-teman dan guru. Sejak ayahnya meninggal 2 tahun lalu, Ibu Arif ini tidak mampu lagi membiayai kebutuhan sehari-hari termasuk sekolah Tri karena kondisi kesehatan yang semakin memburuk, sehingga Tri mencari biaya hidup dengan menjual akun-akun online, jadi dengan membuku. Kemudian konsekuensinya kegiatan belajar Tri ini menjadi terganggu karena terlambat bangun dan dia merasa malu karena sudah tertinggal jauh dari rumah. Dia berangkat namun tidak sampai ke sekolah karena dia berada di suatu tempat yang kondusif untuk dia bekerja menjual akun-akun jenis online tersebut. Wali kelas dan guru BK berkali-kali mengundang orang tua siswa untuk hadir ke sekolah. Namun karena kesehatan yang tidak memungkinkan, maka dia tidak hadir dan meminta kakaknya yang berada di luar kota untuk menghadiri pembelajaran. Wali kelas dan BK berdiskusi mengenai kasus ini dan akan menyampaikan ke lokasi kesiswaan, kemudian meminta kebijakan dan solusi dari kepala sekolah. Itu adalah kasus yang terjadi di sekolahnya Bu Mila. Nah, untuk hasil analisisnya seperti apa, maka saya serahkan kepada Ibu Mila untuk 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Ibu Mila. Ya,
Terima kasih. Ya, 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Di sini ada mengenai nilai yang saling bertentangan, pengujian yang benar atau salah, investigasi opsi trilema, atau dalam mengambil mengenali nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut, yaitu yang pertama ini nilai keadilan, di mana murid ini dia harus mematuhi aturan sekolah. Karena aturan di SMP 43 ini siswa bisa naik kelas atau lulus itu syaratnya ya kehadiran minimal 90%. Asalnya 85%, kami naik menjadi 90%. Itu syaratnya. Otomatis karena dia tidak hadir 20 hari, berarti dia sudah di bawah 90% dari minimal untuk syarat kelulusan siswa nanti. Nah, nilai yang kedua ini empati. Empati ini saat mengetahui keadaan murid yang terpaksa melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk membantu orang tua karena kondisi ekonomi yang sangat sulit ya, dia yatim dan masih ada seorang ibu namun tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Dari sini juga yang terlibat dalam situasi tersebut yaitu siswanya sendiri, guru mata pelajaran, guru BK, wali kelas, dan orang tua tentunya. Juga di sini kolaborasi dengan Wakasek kesiswaan. Kemudian fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut bahwa guru memiliki bukti bahwa murid pada saat jam pelajaran tidak ada di sekolah ternyata bekerja. Dia memiliki keterampilan gitu kan, keterampilan main games. Games online. Nah, karena kehidupan ekonomi menurun setelah ayahnya meninggal, ibunya sakit keras, dia mempunyai kakak, tapi kakaknya tinggal di luar kota dan kondisi perekonomiannya juga sama-sama sulit. Nah, sehingga dia satu-satunya menjadi tulang punggung di keluarganya. Nah, dia sering terlambat datang ke sekolah karena dia tidak fokus belajar, sehingga tugas-tugas yang diberikan oleh guru hampir semua mata pelajaran dia terbengkalai. Pengujian benar atau salah terhadap situasi ini, yang pertama uji legal bahwa tidak ada pelanggaran hukum yang jelas dalam kasus ini. Yang kedua uji regulasi atau kode etik profesi. Murid memiliki kewajiban untuk mengikuti peraturan sekolah, terutama syarat untuk kelulusan minimal 90% hadir berada di sekolah. Selanjutnya uji intuisi berdasarkan kebenaran umum pandangan orang mengenai hal-hal tersebut dibenarkan. Karena jika siswa tidak bekerja maka dia tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, kebutuhan keluarga. Selanjutnya uji publikasi. Nah, jika masalah ini atau kasus ini dipublikasikan di media sosial, kemungkinan besar netizen atau orang-orang akan berpikir sama, yaitu akan mendukung siswa ya, merasa empati dan lain sebagainya. Selanjutnya uji panutan atau idola, jika dilakukan oleh panutannya dia akan mendukung apa yang dilakukan oleh siswa. Selanjutnya paradigma yang terjadi pada situasi individu versus kelompok, individu versus kelompok ini, sebentar, mau digeser sebentar. Individu versus kelompok atau paradigma ini menggambarkan konflik antara kepentingan siswa dengan kepentingan kelompok atau sekolah secara umum. Keputusan ini dibuat dengan berdasarkan pertimbangan antara yang terbaik untuk siswa dengan apa yang terbaik juga untuk sekolah gitu. Jadi sama-sama mempunyai kepentingan. Dan yang kedua rasa keadilan atau keadilan versus rasa kasihan atau justice of mercy. Paradigma ini menggambarkan konflik antara penerapan keadilan yang keras dan tegas dengan sikap belas kasihan, rasa kasihan ya, dan pengampunan. Keputusan ini melibatkan pertimbangan apakah tindakan yang adil secara hukum harus diterapkan atau apakah ada ruang untuk memberikan rasa kasihan kepada siswa dalam situasi tersebut. Selanjutnya prinsip yang digunakan ini berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking atau berbasis peraturan
rule based thinking, dan yang ketiga berpikir berbasis hasil akhir atau end based thinking. Selanjutnya, investigasi opsi trilema ini memberikan kepada siswa kesempatan untuk sekolah. Itu yang pertama, opsi yang pertama. Dan memberikan waktu waktu untuk bekerja setelah pulang sekolah. Nah, selanjutnya opsi yang lainnya diberikan tugas tambahan, apa pelajaran yang tertinggal. Selanjutnya direkomendasikan untuk mutasi atau pindah sekolah di SKB atau Sanggar Kegiatan Belajar. SKB ini merupakan PKBM. Tentunya dia mempunyai ijazah juga, ijazah SMP. Namun jam sekolahnya tidak seperti sekolah di sekolah reguler, jadi dia mungkin bisa memiliki waktu luang yang sangat luang untuk bekerja. Seperti itu. Keputusan yang diambil, kemungkinan besar siswa tersebut diberikan kesempatan untuk tetap sekolah di SMP ini, namun dengan segala konsekuensinya, atau di SKB atau PKBM. Selanjutnya, dalam mengambil keputusan ini penuh tanggung jawab dan berdasarkan nilai-nilai kebaikan yang universal. Yang terakhir, kami merefleksikan bahwa hal yang menarik dari kasus ini yaitu murid menjadi tulang punggung di saat dia seharusnya ada di sekolah, di hari-hari jam belajarnya dia ada di sekolah, hadir dan mewujudkan wajib belajar 9 tahun, tapi dia menjadi tulang punggung keluarga dengan cara menjual akun game online. Nah, itu merupakan dilema sekolah atau bertahan untuk hidup. Seperti itu. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Saya persilakan kepada Ibu Herdianti untuk melanjutkan kegiatan ini. Terima kasih Ibu dan Bapak. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya di sini sudah ada topik yang menaikkan kebetulan dari kelompok 1 ya, sesuai dengan tadi tugas untuk yang menanggapi, dan kami persilakan kepada Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kawan-kawan di kelompok 4 juga salah satu juga ini juga luar biasa. Yang saya tanyakan sudah saya apa gitu. Apakah Pak Haji sudah munculkah spoiler? Ya. Apakah tidak ada guru yang akan bertindak sebagai bapak asuh atau ibu asuh gitu ya, dengan misalnya memberikan santunan sumbangan lah gitu kepada dia, karena secara ekonomi kan ibunya udah tidak bisa diamalkan lagi ya karena sakit juga gitu. Apakah tidak ada misalnya itu kepedulian dari guru-gurunya itu lowongan lah gitu, mengumpulkan uang semampunya sebagai untuk menjamin dia punya ongkos, dia bisa makan lah gitu, minimal di sekolah. Sampai itu karena dalam beberapa kasus yang seperti ini kan kompleks ya. Kalau ke sekolah tidak mungkin lah, tidak ada anggaran. Tapi ada rasa keadilan lewat loyalitas dari sama guru gitu, untuk mengumpulkan anggaran seminimal yang mampu lah gitu, sedekah gitu ya. Kalau dikumpulkan kan jadi besar tuh, kasihkan ke siswanya gitu, biar siswanya atau diatur lah, dia dijamin ongkosnya, makannya gitu kan. Kan kalau satu orang kan ringan ya, semua guru nanggung satu orang, saya rasa nggak berat gitu kan, daripada satu orang nanggung semua kan lebih berat. So, dengan tadi prinsip kita kan tadi jangka pendek jangka panjang, kemudian juga berpikir ada rasa kasihan. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Opik. Gimana Pak Ganjar dan Bu Mila, mau langsung menanggapi atau kita tampung dulu, dilanjutkan ke Pak Ganjar Suagar bertanya? Ada yang Punten Bu Her, mungkin saya jawab dulu saja ya, satu persatu ya. Ya. Terima kasih atas tanggapannya atau idenya dari Pak Topik. Sebetulnya Pak, ini hanya satu dari sekian kasus ya yang saya ungkap gitu ya, karena
ternyata setelah saya gali lebih dalam lagi, ternyata masih banyak siswa yang seperti ini kondisinya. Nah, biasanya dalam setiap tahunnya ada saja wali kelas atau guru mata pelajaran yang memberikan bantuan kepada siswanya. Nah, ini mungkin salah satunya siswa ini ya di balik itu gitu ya. Jadi tidak diungkap bahwa saya sudah memberikan bantuan kepada si A, si B, tidak seperti itu. Tapi memang ada dari rekan guru kami yang memberikan bantuan. Namun selain itu juga ada bantuan juga dari pemerintah bahwa dia mempunyai mempunyai PIP lah gitu ya. Jadi ada bantuan setiap berapa bulan sekali ada cair, begitu cair itu bisa membantu. Namun ternyata bantuan-bantuan tersebut entah itu tidak mencukupi atau misalnya tidak dialokasikan khusus untuk kebutuhan rumah tangga, kami juga tidak mengetahui karena kan itu memang sudah privasi keluarga dia gitu kan ya, apakah dipakainya tercover atau tidak gitu, itu di luar dari kekuasaan kami, di luar dari pengetahuan kami. Namun pada dasarnya insya Allah bantuan dari pemerintah itu sudah tepat sasaran gitu ya kepada ini gitu. Seperti itu Bapak. Jadi yang tadi Bapak ungkapkan itu sudah kami coba kondisinya seperti apa, dan di satu sisi ketika ada beberapa siswa yang kami rekomendasikan untuk bersekolah, pindah sekolah ke SKB Kota Bandung yang di Jalan Caringin itu Pak, sudah ada beberapa siswa yang kami arahkan ke sana gitu kan, ternyata memang siswa tersebut lebih baik Pak. Jadi dampaknya itu positif gitu ya, anak bisa bersekolah dan ternyata setelah bersekolah dengan baik dia juga bisa membantu perekonomian keluarga, lalu dia lulus dari sana mendapatkan ijazah dan bisa lanjut ke sekolah SMA atau SMK itu bisa. Ada juga yang kemarin saya dengar-dengar memang ini, tapi ini ada kasus khusus gitu ya, bukan kasus perekonomian tapi karena kondisi khusus anak tersebut. Saya dengar dari orang tuanya, seharusnya kan anak ini sekarang kelas 8 di SMP 43 ini. Dia mengikuti, dia baru daftar ke SKB-nya memang agak telat ya. Kalau mulai pembelajaran itu kan bulan Juli ya, kemarin tanggal 17 kalau nggak salah ya. Kalau di SKB itu dia mulai belajarnya itu pertengahan Agustus, sekitar tanggal 10, tanggal 11 saya lupa ya gitu. Saya follow up, saya cek lagi apakah benar siswa tersebut melanjutkan ke sana dan sudah mulai pembelajaran di sana. Ternyata orang tuanya bilang sudah Bu, podiknya udah tenang, jadi anak tersebut tidak putus sekolah dan masih berstatus sebagai pelajar gitu kan ya. Dan podiknya sudah aman, sudah rapi. Lalu ternyata 2 minggu kemudian, akhir Agustus atau awal September gitu ya, kemarin saya komunikasi lagi dengan orang tuanya. Ternyata Bu Mila, ternyata anak saya di SKB ini mengikuti program akselerasi. Jadi tahun depan anak tersebut masuk ke SMA. Jadi lulus dari SKB itu. Jadi dia seharusnya tahun besok untuk kelas 9 dia lompat kelas program akselerasi langsung ke SMA. Jadi selama 1 tahun ini dia mengikuti 2 tingkatan gitu, seperti itu. Dan dia minta saran dari saya SMK, dia ingin masuk SMK mana. Jadi dari situ ada tindak lanjutnya seperti itu. Jadi alhamdulillah selama ini kami menyarankan atau mengarahkan siswa ke SKB ini dampaknya positif. Mungkin mudah-mudahan dengan si anak ini kalau ada kebijakan, kemungkinan kebijakan dari pihak kepala sekolah ini seperti itu mungkin ya, tapi ini belum fix, belum final gitu, karena memang butuh koordinasi dengan pihak lain dan dari pendekatan kepada orang tuanya sendiri. Terima kasih Pak. Mangga Bu Her, apabila mau dilanjutkan ke tanggapan Pak Gajes Morgani. Gimana jawabannya? Ya Bu, sangat terpuaskan sekali dengan Bu. Ganjar Winajar mau menambahkan? Cukup Bu. Cukup, baik, saya lanjutkan kepada Pak Ganjar Suwardi untuk tanggapan atau pertanyaan dan pernyataannya. Saya dulu Bu. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Mohon maaf. Betul, saya dari kelompok 2 Bu, bukan dari kelompok 1 ya, tapi nggak apa-apa ya. Ya, nggak apa-apa.
Nggak apa-apa. Baik Bu, yang pertama memang saya sebetulnya ingin mendapatkan tambahan penjelasan saja sih. Yang pertama terkait tadi ada penyakit kulit yang menyebabkan memang itu berbahaya kan, menyebabkan bisa menular dan sehingga anak untuk tidak sekolah, menurut saya itu sangat baik. Tapi pertanyaannya adalah apakah dua penyakit kulit ini tidak masuk ke dalam kategori minimal 90% harus masuk, itu yang pertama. Yang kedua, selama 20 hari pasti ada proses kan. Kalau pasti dimanapun juga ketika tidak masuk 3 hari itu udah pasti langsung diproses, ada kunjungan dan lain sebagainya. Ini sampai dengan 20 hari. Kalau menurut pendapat saya sih sepertinya kalau misalnya sudah lewat dari 10 hari, komunikasi tidak ada, seharusnya ini sudah solusi yang tadi pindah ke PKBM dan lain sebagainya itu harus sudah dapat sebetulnya ya. Sebetulnya hanya adapun untuk tadi solusi berikutnya saya sangat setuju sekali terkait dengan masalah harus ke PKBM dan lain sebagainya. Karena di Cepu juga banyak kok siswa yang memang kondisinya sama memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Saya punya siswa yang saya wali kelasnya sendiri juga sama jualan sate. Jualan sate itu dia mulai berjualan daripada asar, pulang sekolah jam 5, kemudian dia harus warungnya jam 2 pagi, jam 3-nya harus ke pasar sampai jam 4, sehingga dia tidurnya dari jam 4 dengan jam 7. Dia setelah subuh lewat, datang ke sekolah kesiangan. Tapi itu kedeteksinya kita sebagai wali kelas juga minta bantuan orang tua, kemudian minta bantuan tetangga, minta bantuan wilayah sekitar supaya anak bisa lulus dengan kondisi ketentuan yang ada di sekolah. Alhamdulillah sih bisa lulus. Artinya deteksi dini itu lebih, menurut saya sih pasti semua sekolah juga punya lah untuk deteksi itu ya. Hanya mungkin tadi di cerita tidak disampaikan lebih detail ke arah sana. Itu saja mungkin Bu tanggapan dari saya. Mohon maaf, terima kasih atas kesempatannya. Baik. Saya coba, terima kasih Pak Ganjar. Saya coba menjawab atas tanggapan dari Pak Ganjar ya Bu Her ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Memang Pak mengenai penyakit kulit itu sudah berlalu. Kami sudah karena sudah ada koordinasi dengan puskesmas, sudah diobati. Sebelum dia sembuh pun kami sarankan untuk PJJ saja gitu kan, dan sekarang sudah dicek kembali itu alhamdulillah sudah sembuh Pak, jadi tidak ada keluhan dari penyakit kulit tersebut. Nah, dari sudah dinyatakan sembuh itu masih tetap anak tersebut tidak masuk gitu ya. Nah, saya mencoba juga home visit Pak, ternyata alamatnya sudah pindah karena siswa tersebut tidak menetap tinggalnya, jadi setiap bulannya pindah-pindah kosan gitu, dan kosannya juga maaf kurang representatif ya gitu ya. Jadi ketika saya mengunjungi kosan tersebut dilihat dari lingkungannya, dari sanitasi dan lain sebagainya ya kurang juga gitu ya. Saya tanyakan ternyata sudah pindah kosannya. Jadi memang itu nggak menetap gitu ya. Mungkin sebulan sekali lah gitu pindah-pindah, memang sekitar sini juga gitu ya. Nah, kemarin baru terlacak, akhirnya kami mengundang lagi dan dia juga datang kan ke sekolah, langsung memberikan surat lagi panggilan yang kesekian gitu kan, yang datangnya kakaknya yang datang dari luar kota, itu pun juga kakaknya kesulitan ekonomi juga, jadi sangat ini ya sangat katru-katrutuh lah kalau istilah Sundanya gitu, sudah jatuh tertimpa tangga gitu ya, jadi kondisinya memang seperti itu. Nah, ini dalam pemikiran kami ini bagaimana keputusan yang harus diambil gitu. Seperti itu. Terima kasih Pak Ganjar. Cukup Bu. Cukup Bu. Ya, terima kasih Bu Yanti atas kesempatannya. Ini kelompok 4 sungguh sangat bagus ketika analisis paradigma, prinsip dan pengambilan pengujian keputusan. Ini karena mungkin Bu Mila sendiri yang mengalami ya Bu Mila. Hanya mungkin saya mengenai panduan kelulusan target untuk ini ya presentasi kehadiran ya. Ini sangat tinggi sekali ya, 90% gitu ya. Nah, ini apakah ini untuk aturan ini setiap tahun itu semakin meningkat atau apa? Kalau misalkan ternyata di lapangan banyak sekali siswa yang
seperti itu gitu. Tadi Bu Mila mengatakan banyak siswa yang mengalami seperti itu kehadirannya. Nah, apakah itu akan tetap bertahan di aturan 90%? Nah, itu saja mungkin Bu Mila ya yang mengenai kebijaksanaan mengenai 90% untuk kehadiran itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan atau tanggapannya Bu Lilin ya. Baik, akan saya coba ya Bu Haryanti. Memang itu sangat berat ya Bu ya. Kebijakan itu kebijakan yang sangat berat yang baru digulirkan, baru dilaksanakan sekitar 3 semester ini ya, ketika pergantian kepala sekolah yang baru. Sebelumnya ini peraturannya kehadiran itu minimal 85% ketika kepala sekolah ini datang memberikan kebijakan keputusan kehadiran itu minimal 90%. Memang saya dilematis juga bagi saya gitu kan. Saya yang tahu kondisi anak sebenarnya bagaimana gitu kan ya. Itu sangat berat gitu. Ini hak prerogatif kepala sekolah sendiri gitu ya memberikan aturan seperti itu gitu ya. Kami juga ingin berpihak kepada siswa gitu ya. Akhirnya ketika ini kasus seperti ini asli gitu ya. Nyata lah gitu. Ketika tahun kemarin juga kenaikan kemarin babak belur ya gitu kami gitu ya. Kalau misalnya anak di bawah 90%, pas minimal 90% itu banyak gitu ya. Anak itu yang kalau dilihat dari satu syarat kehadiran saja itu sudah ada yang mundur gitu kan ya, tinggal kelas. Akhirnya saya negosiasi gitu kan. Saya cari lagi data-datanya bahwa anak ini memang betul itu kan termasuk 90% itu 10%-nya itu sakit izin alfa kan gitu ya. Saya korek lagi, saya buka lagi dokumentasi gitu kan, ada surat-surat. Kalau suratnya berdasarkan surat dari dokter menyatakan bahwa anak tersebut sakit, akhirnya saya yang memperjuangkan itu gitu di forum rapat pleno gitu kan, bahwa anak itu betul loh sakit gitu kan, kondisinya seperti ini bukti fisiknya seperti ini gitu kan ya. Akhirnya untuk anak-anak tertentu yang mempunyai surat sakti dari dokter tersebut gitu kan ya, alhamdulillah gitu kan ya, bisa naik dan bisa lulus dengan mulus gitu ya pada akhirnya. Dengan mungkin dari awalnya ketika rapat pleno ini babak belur antara saya dan wali kelas versus anggota forum tersebut gitu ya, dan anggota rapat pleno tersebut gitu. Akhirnya alhamdulillah berpihak kepada siswa bahwa anak yang sakit ada surat dokternya itu bisa ada konsekuensi lagi yang lain gitu dalam kondisi tertentu gitu, seperti itu. Memang berat Bu gitu ya. Nah, ini juga saya dalam kasus ini juga saya bingung juga gitu kan ya, ini bagaimana gitu ya. Ini sebuah dilematis gitu, karena satu sisi kebijakan dari kepala sekolah sendiri, satu sisi juga ingin berpihak kepada murid gitu. Mungkin seperti itu ya Bu Win, apa yang saya rasakan bapak-bapak, itulah bapak-bapak dan ibu-ibu, pengalaman saya di sekolah sini gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Mila, semoga Bu Lulin bisa menyimak karena tadi lihat terlempar ya. Bu Leni gimana, jadi memberi tanggapan? Sudah tadi sudah ditanyakan sama Bu Yuin. Oh iya, baik, terima kasih Bu Leni. Dilanjutkan dengan Pak Taufik, mungkin ada lagi, kita punya 7 menit lagi ya Pak ya. Silakan Pak. 1 menit aja. Itu kepala sekolah Bu Mira CGP bukan? Guru penggerak bukan kepala sekolahnya? Aja. Tidak berbasis pada murid. Bukan Pak. Bukan Pak. Bukan Pak. Mungkin sedikit tambahan ya. Ya udah dimaklum aja kalau bukan mampu ya. Ya. Ya, seperti itu. Ini Jadi dilematis guru BK seperti itu. Ya, terima kasih. Ya, mungkin begini, untuk 90% tadi itu bukan untuk yang tidak hadir dengan keterangan mungkin ya, tapi kehadiran tanpa keterangan. Mungkin harus kerja ekstra juga ya, karena kalau sudah kaitannya dengan keinginan atasan, kita kan kadang ada atasan itu yang tidak memberi masukan gitu ya, alias cawe-cawe gitu ya. Itu saja mungkin dari saya.
Iya, terima kasih Pak Ganjar. Jadi Bisa mungkin bisa satu lagi Bu Dede atau Bu Mila yang menambahkan. Kalau dari saya sudah cukup. ya Pak Ganjar. Cukup. Ya, terima kasih Pak Ganjar. Memang itu ya, jadi kalau surat tersebut dari dokter itu betul-betul saya perjuangkan. Namun ketika ada surat yang hanya dari orang tua gitu kan, dari awal saya sudah di filter gitu ya. Ini dari surat orang tua nih, nggak ada surat dari dokter. Saya tanya lagi, cross check balik lagi gitu. Apakah betul? Kalau memang betul-betul sakit, itulah yang akan saya perjuangkan. Sehingga ketika rapat pleno tersebut, saya punya bahan untuk babak belurnya gitu ya. Bahan untuk memperjuangkannya bahwa anak ini betul-betul sakit. Oh gitu. Jadi mungkin seperti itu. Di luar memang ada juga Pak yang anak ya yang mungkin ada surat palsu, jelas itu yang mesti kita gali lagi lah. Gitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mangga Ibu Dede mungkin 1 menit. Ya, menambahkan tadi sebenarnya udah disampaikan sih sama Pak Ganjar Winanjar. Memang aturan 90% atau 85% itu kan dikembalikan ke sekolah masing-masing. Cuma itu yang dihitung 90% itu, yang 10% itu tidak hadir tanpa keterangan biasanya. Kalau yang sakit biasanya yang ada keterangan biasanya tidak diakumulasi gitu. Itu adapun untuk ketentuan pemberian surat dokter, jelas tahu saya bahwa anak wajib memberikan surat dokter itu apabila dia dinyatakan sakit lebih dari 3 hari. Dia di seminggu nih nggak sekolah sakit, harus ada surat dokter. Tapi kalau cuma sehari mah misal anak hareeng, pilek gitu ya, dari orang tua juga nggak apa-apa. Artinya kan kalau anak misalnya cuma pilek, demam, kan nggak langsung hari itu ke dokter juga kan. Bisa aja misalnya istirahat di rumah. Ya surat dari orang tua pun bisa dipertanggungjawabkan gitu. Adapun jujur atau bohongnya ya itu dikembalikan lagi nanti ke orang tuanya atau si anaknya. Ya, terima kasih Bu Dede. Ya. Memang itu saya katakan saya cross check lagi gitu. Ini kebenaran surat ini apakah betul-betul sakit apa gitu. Saya cross check lagi, saya gali lagi sebagai bahan untuk nanti rapat pleno. Mungkin seperti itu Bu Dede. Terima kasih. Bu Herianti, ini ada Bu Leni, mana? Pak Ganjar mau menambahkan Bu Leni. Ini udah sore ya. Sore itu aja tanggapan dari saya. Bu Leni boleh 1 menit. Tadi Bu Dede luar biasa 1 menit. Sedikit ini tadi tentang PKBM ya Bu Ros. Kan PKBM itu bayarnya lebih mahal gitu ya, lebih mahal dari sekolah. Kalau SMP masih gratis. Kalau semua tadi kalau Bu Ros itu bilang bahwa kalau kekurangan ekonomi tapi kok masih bisa masuk ke PKBM yang biayanya sangat mahal. Ya. Terima kasih Bu Leni. Ada presiden di masyarakat itu ya sudah nggak usah ikut sekolah formal, ikut saja PKBM itu lebih mudah, hanya cukup dengan membayar, sekolah tidak tapi bisa lulus dapat ijazah paket gitu ya. Mungkin itu saja Bu Mila. Terima kasih Bu Leni. Memang ada ini Bu Leni, saya juga ada informasi ya bahwa yang kami sarankan arahkan itu ke PKBM yang milik pemerintah Bu. Namanya SKB Sanggar Kegiatan Belajar di Jalan Caringin, itu milik pemerintah Kota Bandung dan tidak dimiliki oleh kota-kota lainnya. Itu tidak berbayar Bu, milik pemerintah Kota Bandung, bisa diarahkan ke sana, dapodiknya bisa ditarik dan tidak berbayar gitu Bu. Jadi itu satu-satunya PKBM yang tidak ditarik biaya ke masyarakat atau ke orang tua. Tapi kalau misalnya PKBM yang lainnya itu berbayar, makanya pihak sekolah mengarahkannya ke PKBM SKB Jalan Caringin. Seperti itu. Terima kasih, waktunya habis. Saya serahkan kepada Bu Herianti. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi kepada tambahan Bapak Ibu dikit atas dong. tanggapan, pertanyaan dan pernyataannya. Dan Yanti. Pak Ganjar mau menambahkan sedikit 1 Ya, menit. keputusan ke PKBM itu adalah menurut saya win-win solution ya. Anak masih bisa sekolah tetapi anak juga masih bisa bekerja. Itu saja mungkin Bu. Baik,
Baik, terima kasih. Jadi semua masukan-masukan dari Bapak Ibu ini sangat luar biasa ya, menjadi pemahaman baru juga untuk menghadapi siswa yang seharusnya sekolah tapi tetap juga harus bisa bertahan hidup. Begitu, mungkin sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya kembalikan kepada Pak Hikwan.